Hai semua, tahukah kamu kalau piring yang kita pakai sehari-hari punya sejarah yang panjang dan menarik? Piring bukan hanya alat makan, tetapi juga cerminan budaya dan teknologi dari berbagai zaman. Yuk, kita telusuri sama-sama perjalanan panjang piring dari zaman prasejarah hingga modern. Perjalanan kita dimulai dari zaman prasejarah sekitar 10.000 tahun yang lalu, pada periode Neolitikum. Pada masa ini, manusia mulai menetap dan bertani, sehingga kebutuhan akan alat makan pun muncul. Pada masa itu, piring-piring pertama dibuat dari bahan-bahan alami seperti batu, kayu, atau tanah liat. Bentuknya sederhana dan dibuat dengan tangan, kemudian dikeringkan atau dibakar dengan teknik yang masih sangat dasar. Proses pembuatan piring ini sangat memakan waktu dan tenaga, tetapi merupakan langkah awal yang penting dalam sejarah peralatan makan. Melompat ke zaman perunggu dan besi, pembuatan piring mengalami kemajuan teknologi yang signifikan. Pada periode ini, manusia mulai menguasai teknik peleburan logam dan pembuatan tembikar yang lebih canggih. Keahlian membuat tembikar meningkat, menghasilkan lebih banyak desain dan dekorasi yang rumit. Piring-piring mulai dihiasi dengan berbagai motif dan warna, mencerminkan kreativitas dan keahlian pembuatnya. Pewarna alami seperti oksida besi dan tembaga digunakan untuk memberi warna pada piring-piring awal ini, menciptakan palet warna yang kaya dan menarik. Di peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Roma, piring mengambil bentuk baru dan lebih beragam. Piring tidak hanya berfungsi sebagai alat makan, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan kekayaan. Kalangan elit makan dengan piring perunggu, perak, bahkan emas, sementara rakyat biasa tetap menggunakan keramik. Piring-piring ini seringkali dihiasi dengan ukiran dan lukisan yang rumit, mencerminkan kepercayaan budaya dan mitologi mereka. Piring-piring mulai menampilkan ukiran dan lukisan yang rumit, mencerminkan kepercayaan budaya dan cerita-cerita mitologi yang penting bagi masyarakat saat itu. Maju cepat ke abad pertengahan di Eropa, kayu menjadi pilihan utama untuk rakyat biasa. Piring kayu mudah dibuat dan murah, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat umum. Para bangsawan memamerkan status mereka dengan piring yang terbuat dari logam mulia seperti perak dan emas. Piring-piring ini seringkali dihiasi dengan ukiran yang indah dan detail, menunjukkan kekayaan dan kekuasaan pemiliknya. Piring menjadi simbol status sosial yang penting, dan memiliki piring yang indah dan mahal adalah cara untuk menunjukkan kekayaan dan kekuasaan. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam produksi piring. Dengan diperkenalkannya porselen dari Tiongkok pada abad ke-7 dan debutnya di Eropa pada abad ke-11, piring keramik dan porselen menjadi lebih beragam dan indah. Produksi massal memungkinkan piring-piring ini diproduksi dalam jumlah besar dan dengan harga yang lebih terjangkau. Piring-piring porselen menjadi sangat populer dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Hari ini piring hadir dalam berbagai bahan, kaca, plastik, keramik, apa saja. Manufaktur canggih memungkinkan kita menikmati desain yang kompleks dan produksi skala besar, sehingga piring-piring modern tidak hanya fungsional tetapi juga estetis. Dari lempangan batu yang sederhana hingga karya seni modern, piring selalu lebih dari sekadar peralatan makan. Mereka mencerminkan sejarah, budaya, dan teknologi dari berbagai zaman. Piring adalah sepotong sejarah yang kita gunakan setiap hari, menghubungkan kita dengan masa lalu, dan menunjukkan perkembangan peradaban manusia. Jadi, lain kali kamu makan, ingatlah bahwa piring kamu gunakan memiliki cerita panjang yang menarik di baliknya.